Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Komarullah dengan NIM 1931041100. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil materi saya mengenai tabel spesifikasi. Baiklah, kita lanjut pada pengertian tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan istilah kisi-kisi, soal atau blueprint adalah sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh tester, di mana pada tiap petak atau sel dari tabel tersebut diisi dengan angka-angka. Fungsi tabel spesifikasi. Yang pertama, dalam pembahasan mengenai validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas isi dan tingkah laku. Validitas ini yang terpenting dalam penyusunan tes. Kemudian yang kedua, agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah tabel spesifikasi. Kemudian kita lanjut pada cara membuat tabel spesifikasi. Menyusun tabel spesifikasi ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama yaitu, langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contohnya, akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya adalah 1. Materi 1 dalam kurung 2, materi 2 dalam kurung 3, materi 3 dalam kurung 4, materi 4 dalam kurung 5. Angka-angka yang tertera di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Penentuan imbangan bobot dilakukan oleh penyusun soal berdasarkan atas luasnya materi atau kepentingannya untuk dites. Penentuan imbangan dilakukan atas perkiraan judgement saja. Pada waktu menuliskan angka, tidak perlu dihitung-hitung bahwa jumlahnya harus 10, karena semuanya akan diubah menjadi angka dalam bentuk persentase. B. Dari contoh tersebut, langkah kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel, kemudian mengubah indeks menjadi persentase. Tabel spesifikasi untuk menyusun soal evaluasi ya dapat kita saksikan bersama. Contohnya itu seperti gambar di bawah ini ya, teman-teman. Di mana gambar itu terdiri dari pokok materi, aspek yang diungkap terdiri dari ingatan, pemahaman, aplikasi, kemudian jumlah. Kemudian C, langkah ketiga adalah merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan. Caranya adalah membagi jumlah butir soal. Di sini 50 buah menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Angka 50 ditentukan oleh guru berdasarkan alokasi waktu yang disediakan dan bentuk soal yang akan diberikan. Dalam contoh ini, misalnya akan disusun tes berbentuk objektif dengan jumlah 50 butir. Soal berbentuk pilihan ganda, karena waktu yang disediakan adalah 75 menit, di sini diperlukan kebijaksanaan guru untuk memperkirakan banyaknya butir soal agar tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Sebagai patokan waktu, yaitu bahwa sebuah soal teks objektif membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca dan menjawab sehingga disediakan waktu 75 menit untuk tes. Dapat disusun butir soal sejumlah 1. 50 buah bentuk objektif dalam kurung 50 menit. Kemudian 5 buah bentuk uraian. Ini dikerjakan selama 25 menit. Jadi banyaknya butir soal sangat ditentukan oleh waktu yang tersedia dan bentuk soal. Sampai dengan langkah ketiga, cara yang dilalui sama bagi seluruh bidang studi. Langkah-langkah selanjutnya terdapat langkah khusus, tergantung dari homogenitas atau heterogenitas atau keragaman materi yang diteskan. Berikut cara menyusun tabel spesifikasi dengan berbagai materi yang berbeda-beda. A. Untuk materi yang seragam. Yang dimaksud dengan seragam di sini adalah
bahwa antara pokok materi yang satu dan pokok materi yang lainnya mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Maka presentasi tersebut ditulis pada kolom yang dimaksud. Selanjutnya, banyak butir soal untuk setiap sel atau kotak kecil diperoleh dengan cara menghitung persentase dari banyaknya soal bagi tiap pokok materi yang sudah tertulis di kolom paling kanan. Kemudian B, untuk materi yang tidak seragam. Apa yang telah dijelaskan adalah pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi untuk materi yang seragam dalam arti seragam dalam imbangan aspek tingkah laku. Ada kalanya pokok materi dalam satu bulan hanya mencakup satu aspek tingkah saja, yakni ingatan saja. Misalnya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya suku-suku bangsa tersebut hanya dapat dihafalkan tanpa perlu dipahami, apalagi diaplikasikan dalam keadaan demikian, maka isi hanya kolom ingatan. Dalam keadaan lain, misalnya hal osmose dan difusi, hanya dapat dipahami dan diaplikasikan, sebaiknya tidak dihafalkan. Untuk membuat tabel spesifikasi pokok materi yang tidak seragam, tidak perlu mencantumkan angka presentasi imbangan tingkah laku di kepala kolom. Pemberian imbangan dilakukan tiap pokok materi didasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi itu dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Dengan pengetahuan 2 cara atau bahkan 3 cara, maka pada waktu akan membuat tabel spesifikasi, pertama-tama harus diadakan perkiraan judgement apakah materi-materi yang akan diteskan merupakan materi yang homogeni atau bukan. Apabila tabel spesifikasi sudah jadi, maka ini berarti bahwa guru sudah melakukan sesuatu tugas betul dan aman di dalam rangkaian tugas menyusun tes. Penyusunan tes yang disertai dengan melalui tabel spesifikasi dapat dijamin bahwa tesnya cukup mempunyai validitas bagi sel yang bersangkutan, misalnya sebagai berikut. Dapat dilihat gambarnya teman-teman, inilah yang di dalamnya mencakup aspek yang diukur, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, kemudian jumlah. Di sini ada ingatan, pemahaman, aplikasi, kemudian jumlah. Dengan dicantumkannya nomor-nomor item tersebut, pembimbing dapat menelusuri suatu rumusan item kembali pada kisi-kisi. Misalnya untuk item nomor 16, menurut kehendak penulis soal, item tersebut mengukur aplikasi oleh pembimbing ditelaah rumusan kalimat dan isinya. Sangat mungkin ternyata item tersebut hanya mengungkapkan ingatan saja. Memang demikianlah menurut pengalaman penulis buku ini dalam memberikan bimbingan kepada para guru maupun mahasiswa. Paling mudah adalah membuat item yang mengukur aspek ingatan. Pada waktu ini ada kecenderungan di dalam dunia pendidikan tidak menggunakan pendekatan aspek-aspek ini lagi, tetapi indikator kecenderungan baru tersebut tidak berarti menyalahkan yang lama, tetapi menyempurnakannya. Demikianlah perkembangan ilmu pengetahuan, selalu mencari kesempurnaan. Pendekatan dengan indikator tidak jauh berbeda dengan pendekatan aspek dalam kesempatan lain akan dimasukkan juga ke dalam buku ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.